sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to talk to you today about the life of Jesus. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan dari Tuhan Yesus. Jesus was born in Bethlehem, and the word Bethlehem means the house of bread. Yesus lahir di kota yang bernama Bethlehem dan Bethlehem itu artinya rumah roti. And he became the bread of life for us. Dan Yesus menjadi roti hidup bagi kita. But he had to learn through living on this earth what it was like to be here. Tetapi Yesus harus belajar seperti apa kehidupan di dunia ini dengan ada di dunia ini. The Bible says he was tempted just like we are tempted. Alkitab menuliskan bahwa Yesus pun dicobai sama seperti kita dicobai. And he understands the things that we struggle with. Dan Yesus memahami, dia mengerti betul akan segala pergumulan yang kita hadapi, saudara. And when I look at the life of Jesus, I realize he went through many things just like we do. Dan ketika saya melihat lebih dalam kehidupan dari Tuhan Yesus, saudara, ternyata Tuhan Yesus juga menjalani hal-hal yang sama seperti yang kita jalani. And so, this lesson today is how he went through this world and made it. Dan pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana Yesus menjalani hidupnya di muka bumi ini dan dia berhasil menjalaninya. So, this lesson today is about Egypt, which is called the house of bondage. Nah, pelajaran kita hari ini adalah mengenai Mesir yang disebut sebagai rumah atau tempat perbudakan. Now, we're not talking about the country Egypt today. We're talking about the Bible Egypt. Nah, kita bukan sedang berbicara tentang Mesir sebagai bentuk negara yang sekarang ini ya, saudaraku, tetapi mengenai Mesir yang diceritakan atau yang disampaikan di dalam Alkitab. So let's turn to the Bible, Matthew chapter 2, verses 13 to 15. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." And can we read Hosea chapter 11 and verse 1 with that? Dan mari kita juga baca di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Tuhan. "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu." Okay, here we have two scriptures talking about Jesus going to be in Egypt. Di sini kita melihat ada dua perikop bacaan yang menceritakan tentang bagaimana Yesus pergi ke Mesir. Egypt, remember, is what we call the house or place of bondage. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Mesir itu adalah yang dimaksud dengan rumah atau tempat perbudakan.
Remember, Joseph was a slave in Egypt. Ingat baik, Yusuf anak Yakub ya, dia seorang budak di Mesir. In fact, all Israel were slaves in Egypt. Dan setelah itu semua bangsa Israel pun mereka menjadi budak di Mesir. So what does that mean for us today? Maka apa artinya Mesir itu bagi kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? It represents our flesh life. Mesir adalah melambangkan kehidupan kedagingan keduniawian kita, Saudara. We are slaves to our flesh and we need deliverance. Kita ini budak dari keduniawian, dari kedagingan kita, dan kita butuh dibebaskan dari itu, Saudara. It represents the world and all the things that are in this world. Mesir juga melambangkan dunia dan segala yang ada di dalamnya. And we are to be called out of this world and into Jesus. Dan kita dipanggil untuk keluar dari dunia ini dan datang kepada Yesus. And if you don't think that you are in bondage to your flesh, just try not eating for 3 days. Saudara, kalau Anda berpikir, wah saya kan bebas, saya tidak diperbudak oleh kedagingan saya. Saudara, coba Anda praktekkan untuk tidak makan apa-apa. Or try and go without some sleep. Atau cobalah Anda untuk tidak berusaha untuk tidak tidur, Saudara. It doesn't take long before this flesh starts to cry out and yell at you. Tidak perlu waktu yang lama, daging kita ini akan berteriak, butuh makan, butuh tidur, ya kan? Yes, we do need sleep and we do need food, but what is in control of our lives? Tentu saja kita perlu makan, kita perlu tidur, tetapi yang intinya di sini apa yang mengkontrol atau yang mengendalikan kehidupan kita? What controls our life? Apa yang mengendalikan hidup kita? Does the life of Jesus control us or does our flesh control us? Apakah hidup Yesus Kristus yang mengendalikan keseluruhan kita atau justru kedagingan kita yang mengendalikan kita, saudaraku? I find it interesting that Jesus had to go to the country of Egypt before he could grow up. Sungguh merupakan hal yang menarik bagi saya ketika saya mendapati bahwa Yesus itu harus pergi ke Mesir sebelum dia bertumbuh dewasa. The first part of Jesus' life was in Egypt, probably Alexandria. Bagian pertama dari kehidupan Yesus itu dimulai di Mesir dan kemungkinan besar dimulai dari satu kota yang namanya Alexandria. There was a large number of Jews in Egypt at this time. Pada waktu itu di Mesir ada begitu banyak penduduk Israel yang tinggal di sana, penduduk Yahudi yang tinggal di sana. And Jesus' earthly father, Joseph, was a carpenter. Nah, sedangkan ayah jasmanianya Tuhan Yesus, si Yusuf ini dia itu seorang tukang kayu. He would work with wood and stone and cement. Yusuf ini dia akan bekerja dengan kayu, batu-batuan, semen, karena dia tukang kayu. And so he could work almost anywhere and earn a living. Nah, jadi si Yusuf ini bisa hidup di mana aja karena pekerjaannya ini. And also we know that the wise men came and gave gifts of gold and frankincense that could have been used for this trip. Dan juga kita tahu bersama orang-orang bijak, para majus itu ya, mereka datang mempersembahkan berbagai persembahan kepada Yesus. Nah, persembahan ini bisa dipergunakan untuk menghidupi kehidupan mereka di Mesir. And it is, a lot of people think that Jesus was in Egypt for maybe a year to a year and a half. Dan banyak yang berpendapat bahwa Yesus itu dia ada tinggal di Mesir selama kurang lebih 1 tahun atau bahkan 1,5 tahun tinggal di Mesir ya. So Jesus was a small child in Egypt. Pada waktu di Mesir, Yesus itu masih anak-anak. And he would know this land. It was a Gentile land. It was a land of idols. Dan dia mengetahui betul bahwa Mesir ini adalah negara bangsa kafir ya, yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. So he started to live in this world just like we have to live in this world. Jadi Yesus memulai hidup di dunia ini seperti kita juga ya, di tengah-tengah bisa dikatakan bangsa kafir. And we read in Hosea that he had to come out of Egypt and live the life that God wanted him to have. Dan sudah kita baca tadi di Hosea bahwa Yesus harus hidup di Mesir dan harus sesudah itu keluar dari Mesir ini. So are we really a part of this world or are we living in the spiritual realm with Jesus? Saudaraku, pertanyaannya, apakah kita hidup sebagai bagian dari dunia ini pada umumnya, ataukah apakah kita hidup dalam dunia atau kehidupan Yesus, dunia yang rohani? Let's read Ephesians chapter 2 and verse 19.
Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. And Romans chapter 8 and verse 15. Dan juga dalam Roma 8 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Now I used to live in Indonesia. Saya Pastor Dave ini ya, Bapak Pendeta Dave ini sebelumnya tinggal lama di Indonesia. But I was not a citizen of Indonesia. Tetapi Bapak Pendeta Dave bukan warga negara Indonesia. I am from America. Beliau dari Amerika. So I was like a stranger, a foreigner to the country of Indonesia. Jadi Bapak Pendeta Dave itu seperti orang asing dan pendatang di Indonesia. But I had to come out and come back to my own country. Tetapi saya harus keluar dan kemudian saya harus kembali ke bangsa saya, negara saya. And we live the same way for Jesus. Demikian juga kita hidup di dalam Yesus, saudaraku. We may live in this world, but we should be a foreigner to this world. Kita mungkin hidup di tengah-tengah dunia ini, bumi ini ya saudaraku. Tetapi kita itu adalah pendatang, orang asing di muka bumi ini. We should be a citizen of heaven. Karena kita adalah warga negara dan kita seharusnya warga negara sorgawi. And Jesus and his life should be the most important thing to us. Dan Yesus serta kehidupan Yesus itu harus menjadi hal yang utama dan pertama dalam hidup kita, saudara. And Romans tells us we didn't receive a spirit of bondage. Dan tadi kita sudah baca dalam kitab Roma 8 ayat 15 bahwa kita itu, saudara, tidak menerima roh perbudakan. Because that brings fear. Bondage brings fear. Karena perbudakan atau belenggu itu membuat kita jadi takut. But we've been adopted into God's family. Tetapi kita itu sudah diadopsi ya, menjadi anak yang diangkat dalam keluarga Allah. When you receive Jesus, when you become saved, you are born into his family. Saudara, ketika Anda menerima Yesus, Anda diselamatkan. Sesungguhnya Anda dilahirkan kembali di dalam keluarga Allah. And the scripture says we can say Father to him. Sehingga kita bisa memanggil Allah kita sebagai ya Aba, ya Bapa. So, I may still live in this world, but who is my real father? Baiklah, jadi kalau begitu saudara, kita ini masih, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, di bumi ini, tetapi kita punya Bapa surgawi. I want to look to my heavenly Father as the best father. Saya mau senantiasa mengarahkan pandangan saya kepada Bapa surgawi saya sebagai Bapa yang terbaik dalam hidup saya. And this is what Jesus did. He had to come out of Egypt and come back to his own country. Nah, ini yang Yesus harus lakukan. Yesus harus keluar dari Mesir dan kembali kepada bangsanya. He had to be released from that country. Yesus harus dilepaskan dari bangsa Mesir ini. And he had to walk with God's people. Dan Yesus harus berjalan bersama-sama dengan umat Tuhan. And that's something that I talk to people about all the time. Dan inilah hal yang senantiasa saya sampaikan kepada siapapun juga. Who are you walking with? Who do you talk to? Saudara, Anda berjalan dengan siapa? Anda berbicara dengan siapa, saudara? Do we talk about Jesus and the glory of heaven, or do we talk about the things of this earth? Apakah percakapan-percakapan kita adalah tentang Tuhan Yesus dan kerajaan sorgawinya, atau percakapan kita hanya mengenai dunia ini dan segala yang ada di dalamnya, saudara? You listen to what comes out of your mouth. Saudara, Anda harus dengar apa yang Anda keluarkan, apa yang Anda ucapkan dari mulutmu. Because out of the heart, your mouth will talk. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu sesungguhnya datang dari dalam hati kita. And so I talk to people and they start talking about their clothes. Ketika saya berbicara dengan orang-orang, mereka mulai berbicara tentang pakaian mereka. Or maybe they talk about, oh, the good food we had last night. Atau mereka berbicara tentang, wah, makanan-makanan yang enak dan lezat yang mereka makan tadi malam. Or maybe they're talking about things they can buy. Atau mereka berbicara tentang hal-hal yang mereka bisa beli. What is coming out of your mouth? Apa yang keluar dari mulutmu, saudara? Where is your heart today? Di manakah letak hatimu hari ini? Because out of the heart, the mouth will speak.
Karena dari dalam hatilah mulut itu kemudian berbicara. So if the most important thing to you is what you eat, you're going to talk about food. Karena kalau hal yang penting bagimu adalah tentang apa yang masuk dalam mulut, maka Anda akan membicarakan tentang makanan, saudara. So, do we talk about Jesus? Saudara, jadi apakah kita berbicara atau menyampaikan tentang Tuhan Yesus? Do we tell others about how wonderful heaven is? Apakah kita menyampaikan kepada orang lain tentang betapa indahnya surga itu? Do we talk about the joy of worshiping Jesus? Saudara, apakah kita menyampaikan kepada orang lain tentang sukacita menyembah Tuhan Yesus? Some Christians seem to talk about the devil a lot. Kayaknya ada beberapa orang Kristen yang justru percakapan mereka lebih banyak tentang roh-roh jahat, setan dan iblis. I wonder what's wrong with them. Saya berpikir, wah, apa yang salah dengan orang-orang Kristen seperti itu ya? I think Jesus is more exciting to talk about. Menurut saya adalah lebih menarik kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, saudara. We need to come out of that bondage and talk about heaven. Kita harus keluar dari perbudakan, dari belenggu seperti itu, dari Mesir ya, dan berbicaralah tentang hal-hal surgawi. And Jesus will deliver us from the things of this world. Dan Yesus sanggup melepaskan kita dari segala keterikatan kita dengan hal-hal duniawi, saudara. He wants us to be set free. Yesus ingin kita supaya dilepaskan, dibebaskan. What problems do you have in your life? Saudara, masalah apa yang sementara Anda hadapi dalam hidupmu? Jesus wants you to be set free from those problems. Yesus rindu melepaskan Anda dari masalah-masalahmu yang sementara Anda hadapi. And we are to live a life that we try not to walk in sin. Dan kita berusaha untuk menjalani hidup jauh dari hal-hal yang berdosa. We need to love the Lord our God. Kita perlu untuk senantiasa mengasihi Tuhan Allah kita. Love Him with all of our heart. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, saudaraku. Love Him with all of our life. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. And not be focused on the things of this world. Dan jangan fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini, duniawi. We know that Jesus left Egypt because an angel spoke to his father about going back to Israel. Kita tahu bersama bahwa Yesus pun meninggalkan Mesir oleh karena ada malaikat yang berbicara langsung kepada ayah jasmaninya, Yusuf. And Hosea told us out of Egypt God called his son. Dan seperti yang disampaikan dalam kitab Hosea bahwa dari Mesir ku panggil anakku itu. And so just like the nation of Israel had to come out of Egypt, Jesus had to come out of Egypt. Jadi sama seperti bangsa Israel, mereka harus keluar dari Mesir, demikian juga Yesus harus keluar dari Mesir. And that is an example for us to come out of Egypt and into the walk with Jesus. Dan ini juga menjadi contoh atau teladan bagi kita bahwa kita harus keluar dari Mesir dan datanglah kita kepada Tuhan Yesus. Let's read 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 2. Mari kita melihat 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. And let's also read Romans chapter 6 verses 3 and 4. Dan mari juga kita melihat firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yes, when we come into baptism, it's like coming out of Egypt. Jadi saudaraku, di saat kita dibaptis itu sama seperti kita keluar dari Mesir. Israel went through the Red Sea on dry ground. Israel mereka melewati atau mereka menyeberangi laut Teberau dan mereka melewati tanah yang kering. And Jesus went to the Jordan River and was baptized by John. Dan Yesus pun dia pergi ke sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. And we need to come into baptism too so that we are dead to sin and alive to Christ.
Jadi demikian juga hanya kita saudara, kita perlu masuk dalam pembaptisan, permandian, agar supaya kita mati atas segala dosa-dosa kita dan kita hidup dalam Kristus. And that's so we can walk in a new life, the Bible says. Dengan demikian kita akan menjalani hidup yang baru seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Do you have a new life in Jesus today? Saudaraku, hari ini Anda punya hidup yang baru di dalam Yesus. Have you been buried in baptism with Jesus? Karena kita sama-sama sudah dikuburkan di dalam pembaptisan bersama Yesus. And you rise up to new life. Dan kemudian kita bangun, kita bangkit memasuki hidup yang baru. Romans 6, verses 6 and 7. Roma 6 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Freed from sin. Isn't that a wonderful thought? Saudara, kita dibebaskan dari kuasa dosa, bukankah hal itu luar biasa? Oh, I'd love to be free from all the sin there is. Oh, saya sangat rindu supaya betul-betul saya terlepas dari segala macam dosa. But this is saying free from the habit of sin. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita dibebaskan dari segala bentuk dosa-dosa kita. We come out of the world and we die to the world. Kita keluar dari dunia ini, kita mati dari segala bentuk hal-hal yang duniawi. It's an interesting thing about a person that is dead. Sangat menarik kalau kita berbicara tentang orang mati. You can kick him and he will not cry. Sekalipun kita tendang-tendang dia tidak akan berteriak karena sudah mati. You can drop a rock on him and he will not yell. Saudara bisa menjatuhkan batu ke tubuh orang mati ini, tapi dia akan tetap diam saja, tidak akan berteriak. You can call him bad names and he will not get mad. Saudara bisa sebut nama-nama dia ya yang buruk-buruk tentang dia tidak akan marah kepada saudara. Because he is dead. Karena dia sudah mati, saudara. So are we that dead to sin? Saudaraku, apakah demikian hanya dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mati atas segala dosa-dosa kita? When the devil comes to us, do we listen to him or do we close our ears? Ketika iblis datang kepada kita, apakah kita mendengarkan dia atau kita menutup telinga dari apa yang dikatakan oleh si iblis And ini? we are raised into new life. Dan kemudian kita dibangkitkan memasuki hidup yang baru. The power of sin is broken within us. Kuasa dosa itu sudah dipatahkan dalam hidup kita. This is deliverance from our old life. Nah, ini adalah kelepasan dari hidup manusia lama kita. Jesus had to go through this and we have to go through this. Yesus harus melalui semuanya itu, demikian juga dengan kita juga harus melalui semuanya ini. Jesus walked the same path that you have to walk. Yesus menjalani jejak yang sama seperti yang Bapak Ibu Saudara jalani. And he did it without sin. Dan Yesus melaluinya tanpa berbuat dosa sekecil pun. And that shows us that we can walk without a continuous sin in our life. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwa kita pun bisa menjalani hidup seperti itu dengan tidak ada dosa yang mengikuti. Let's read Galatians chapter 5 and verse 1. Mari kita melihat dalam Galatia 5 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yes, I have a dog outside my house. Ya, di luar rumah saya ada seekor anjing. And I put a chain around his neck. Saya taruh rantai di lehernya. And he cannot run away. Jadi si anjing ini karena sudah dirantai tidak bisa lari-lari ke sana kemari. You know why? He's got a yoke of bondage around his neck. Itu artinya apa? Sudah dia dikenakan kuk ya di sekitar lehernya. And sometimes he does not like that. Terkadang si anjing ini dia tidak suka dikenakan kuk, ada rantai yang mengikat. But you know, many Christians actually have a bondage of sin around their neck. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang punya kuk perhambaan yang mengikat leher mereka. And they are always asking God to forgive them, but they continually sin. Mereka selalu minta, Tuhan tolong ampuni saya. Tetapi mereka terus melakukan dosa. And the Bible says, stand in the liberty that Jesus has given us. Karena Alkitab sudah berkata kepada kita bahwa kita harus berdiri teguh dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, saudara. He has set us free. Karena Yesus sudah memerdekakan kita, membebaskan kita.
Just like me taking the chain off my dog's neck. Sama seperti ketika saya melepaskan rantai yang mengikat leher anjing saya. Jesus has taken the chain off and set us free. Yesus juga sudah melepaskan kita dari segala belenggu itu dan membuat kita bebas. Are you free today? Saudara, apakah Anda sungguh-sungguh sudah bebas hari ini? Or is there things in your life that are still stopping you from serving Jesus the right way? Atau adakah sesuatu di dalam hidupmu yang masih membuat Anda terhambat untuk melayani Tuhan? Don't go put the chain back around your neck, the chain of sin. Saudara, jangan ambil lagi segala bentuk perhambaannya, kuk perhambaan atau rantai itu dan berusaha mengikat dirimu lagi dengan dosa. Take that chain off and be free in Jesus. Lepaskan segala bentuk belenggu-belenggu itu dari hidupmu dan biarlah engkau hidup bebas dalam Kristus. Let's read Hebrews chapter 12 and verse 1. Mari kita melihat Ibrani pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Now this says there is sin out there. The devil really wants to bind us up. Saudara, iblis berusaha untuk mengikat kita, membuat kita senantiasa terbelenggu dengan segala dosa. But lay it aside. Tapi saudara, lepaskan semuanya itu. Many people have already made it into heaven. Saudara, ada begitu banyak orang yang sudah berhasil dan mereka berhasil bahkan sampai ke surga. And we are to live our life, our race in the same way. Maka mari kita jalani hidup kita, mari kita berlomba dalam setiap perlombaan yang sudah ditetapkan pada masing-masing kita dengan cara yang sama. We are to live a life that is a blessing to Jesus. Mari kita jalani hidup yang merupakan hidup yang menjadi berkat ya bagi nama Yesus Kristus. And I just want to challenge you today, are you living in freedom or in bondage of sin? Nah, hari ini kami rindu memberi tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, apakah Anda hidup dalam kemerdekaan, kebebasan di dalam Kristus, ataukah Anda masih terikat dan terbelenggu dalam dosamu? Jesus is our example. Yesus adalah teladan kita. He was born in Bethlehem, the house of bread. Yesus lahir di Bethlehem, rumah roti. And he went to Egypt and came out of bondage. Yesus pergi kemudian ke Mesir dan dia keluar dari tempat perbudakan itu. And another lesson talks about how he went into the house of training. Dan pelajaran selanjutnya bagaimana Yesus akan memasuki rumah pelatihan. And he did this to show us that we can walk in that same path that he did. Yesus melakukan semuanya ini adalah untuk menunjukkan kepada kita akan jalan-jalan yang sama yang juga akan kita lalui, saudara. We can come out of our bondage. Kita bisa keluar dari perbudakan apapun dalam hidup kita, saudara. We can walk in the freedom that Jesus gives us. Dan kemudian kita berjalan dalam kemerdekaan atau kebebasan yang Yesus anugerahkan kepada kita. It's not always easy. Tidak selalu gampang, saudara. Let's read Matthew 16:24. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yes, we have to deny ourselves and take up the cross or the work that God has for us. Ya, saudaraku, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita dalam bentuk pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. And then we follow the footsteps of Jesus. Dan mari kita ikuti jejak langkah Yesus. And I want to ask you, are you walking the path that Jesus has for you? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda sementara menjalani jalur atau jejak langkah yang Yesus sudah tunjukkan kepada Anda? Are you walking in His joy and His freedom today? Saudara, apakah Anda sementara menjalani hidupmu di dalam sukacita dan kelepasan kemerdekaan yang Yesus berikan untukmu? I pray that you have found a new joy in our Lord. Merupakan doa saya Bapak Ibu Saudara sekalian agar supaya Anda menemukan sukacita sejati yang hanya ada di dalam Yesus. So come away from sin and live for Jesus. Saudara, mari kita keluar dari segala dosa-dosa kita dan mari kita hidup untuk Kristus. God bless you and have a wonderful day. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan kiranya hari Anda hari yang menyenangkan, hari yang diberkati Tuhan.